Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang proses mendengar dan bagian-bagian telinga kita. Dengan belajar ini, teman-teman diharapkan dapat merawat panca indera kita dengan lebih baik lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Proses mendengar diawali dengan suara yang ada di sekitar, berupa getaran atau gelombang. Ditangkap oleh telinga bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Ketika gendang telinga bergetar, getarannya akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran atau di telinga bagian tengah. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Saat mencapai telinga bagian dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran di otak. Otak lalu akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara atau bunyi. Nah, menarik bukan? Dari video tersebut dapat dilihat bahwasanya proses mendengar melewati telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, sekarang mari kita belajar tentang bagian-bagian telinga pada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari video sebagai berikut. Hai teman-teman, oke, nah kali ini kita akan membahas topik yang lain gitu ya. Kita hari ini akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Kalau kemarin kita udah sedikit belajar gitu ya, terlintas sedikit membahas tentang proses mendengar. Nah kali ini kita akan belajar bagian-bagian telinga itu apa saja, dan nanti akan kita kaitkan juga kalau misalnya jenis tuli konduktif itu ada kerusakan di bagian mana dan lain-lain di pertemuan selanjutnya. Oke ya, nah untuk bagian telinga sendiri pada manusia ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, kemudian bagian tengah, dan bagian dalam. Untuk bagian luar sendiri ini bisa kita lihat gitu ya. Sebagian bisa kita lihat terdiri dari daun telinga atau auricula, kemudian liang telinga, dan juga gendang telinga atau membran timpani yang kemarin kita bahas ya. Jadi di sini biasanya kita perlu hati-hati gitu ya dalam proses misalnya membersihkan telinga gitu ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita kayak membersihkan telinga itu pas ada orang lewat, takutnya nanti ketusuk, dan juga beberapa hal bisa terjadi gitu. Jadi takutnya kena gendang telinganya, kemudian iritasi dan terjadi hambatan gitu ya. Ini di bagian telinga bagian luar. Nah kemudian untuk telinga bagian tengah ini memang terdiri dari tulang-tulang ya teman-teman. Jadi di bagian tengah ini ada 3 tulang pendengaran yang memang melanjutkan getaran yang diterima sebelumnya di bagian tengah ini. Terdiri dari 3 tulang yaitu malleus, incus, dan stapes. Ini kemudian kan getaran semakin kuat, yang selanjutnya dilanjutkan nanti ke telinga bagian dalam ya. Nah di bagian tengah ini biasanya case yang sering terjadi ya, di bagian tengah ini misalnya terjadi pengapuran pada tulang-tulang, sehingga istilahnya itu kan kayak gini ya. Nah seperti ini, saling berkaitan kemudian bergetar gitu. Nah kalau misalnya ini terjadi pengapuran kan getarannya tidak seelastis seharusnya, sehingga biasanya getarannya tereduksi dan terjadi hambatan pendengaran. Jadi pendengaran yang didengar nggak optimal gitu lah ya. Kalau misalnya hambatan terjadi di bagian tengah biasanya demikian gitu ya. Oke, ini di bagian tengah. Selanjutnya kita ke bagian dalam. Nah kalau yang bagian dalam ini isinya kan koklear ya, atau istilahnya kita lebih terbiasa dengarnya tuh rumah siput. Nah kenapa rumah siput namanya? Karena memang bentuknya seperti siput gitu ya, bentuknya kayak lingkaran gini, melingkar-melingkar seperti siput. Dimana di dalam rumah siput ini terdiri dari ada cairannya dan juga ada rambut-rambut halus, yang mana rambut-rambut ini ada tingkat ketinggian masing-masing. Jadi ada yang rendah, kemudian ada yang tinggi, dan ini yang memang menentukan tone atau apa istilahnya pitch
pendengaran gitu ya. Maksudnya kita akan mendengar berbagai variasi frekuensi bunyi ya, mulai dari yang rendah kemudian sampai dengan bunyi yang tinggi begitu. Nah, biasanya untuk hambatan yang terjadi pada telinga bagian dalam adalah misalnya rambutnya ya, rambut di dalam koklear itu atau di rumah siput itu tidak mengalami kelainan, jadi tumbuhnya tidak optimal, mungkin tidak terlalu tinggi, tingginya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu juga bisa menghambat terjadinya hambatan pendengaran di bagian dalam gitu. Jadi ini beberapa bagian-bagian di telinga yang mana nanti akan menentukan kalau kerusakannya di mana, berarti dia termasuk jenis tuli apa. Gitu ya, nanti kita bahas lagi minggu depan.